Ada satu doa yang bisa teman-teman amalkan. Doa ini agar kita diberikan kecukupan dalam urusan harta, dalam urusan rezeki. Dan sebagian ulama menyebutkan doa ini adalah doa agar kita yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Apa doanya? Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam. Saya Galih dari Bandung. Masya Allah, orang Bandung ya. Berarti Sami orang Sunda. Sama dengan Ahilman, insya Allah. Sekarang saya kerja sebagai pegawai swasta di sebuah perusahaan di Cikarang. Saya sudah bekerja hampir 5 tahun. Tapi saya merasa pekerjaan yang saya jalani hanya sekedar menggugurkan rutinitas tanpa ada kualitas. Masya Allah. Maksudnya, saya merasa bekerja ini hanya dapat capeknya saja. Sedangkan secara pendapatan saya merasa kurang. Dan bahkan untuk menutupi kebutuhan hidup saya harus pinjam sana sini Jadi gaji hanya untuk nutupin hutang pada akhirnya. Sedangkan kebutuhan hidup juga banyak dan semakin serba mahal. Sedangkan gaji saya nggak naik-naik Kira-kira yang salah dari saya apa ya Mohon doa dan berikan solusi untuk hidup saya. Kira-kira amalan apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki hidup saya? Terima kasih ya mohon nasihatnya. Masya Allah. Ini pertanyaan yang datang dari saudara kita, Galih ya, dari Bandung. Ini beliau mengeluhkan tentang pekerjaan, kemudian juga beliau mengeluhkan tentang gaji dari pekerjaannya. Beliau juga mengeluhkan tentang hutang yang harus dibayarnya. Kemudian juga hidup yang makin serba mahal. Jadi riuh ya, jadi banyak ini yang ditanyakan oleh Kang Galih. Dan beliau minta amalan apa yang bisa memperbaiki hidupnya. Insya Allah. Mudah-mudahan ini juga pertanyaan mewakili teman-teman. Barangkali ada yang saat ini kondisinya sama dengan Kang Galih ya. Kerja kemudian ngerasa bahwa pekerjaannya itu tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Dan ngerasa sulit aja dalam menjalani hidup. Ada beberapa catatan yang mudah-mudahan bisa jadi nasihat yang menenangkan untuk kita semua yang hari ini menjadi budak korporat katanya gitu ya, yang capek, yang sibuk untuk bekerja dan mencari nafkah barangkali untuk keluarga. Pertama, yang harus kita pahami bahwa bekerja itu bukan sekedar rutinitas biasa yang tanpa arti, tanpa makna. Tapi bagi seorang muslim, bekerja itu adalah setiap langkah yang bernilai pahala ibadah, setiap langkah yang bisa menjemput ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal kita harus meredefinisi harus mendefinisikan ulang tentang kenapa kita harus bekerja. Apa yang harus kita hadirkan dalam pekerjaan yang kita jalankan? Setidaknya ada 3 poin yang harus kita yakini dalam setiap pekerjaan yang kita jalani. Yang pertama, bagi seorang muslim bekerja itu adalah ibadah. Karena ini ibadah, maka setiap langkahnya bernilai pahala. Jadi mulai pahami bahwa bekerja itu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan gaji setiap bulan. Bukan hanya itu. Tapi bekerja itu adalah ibadah karena di saat yang bersamaan kita menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang inilah yang Allah perintahkan kepada kita. Teman-teman bisa lihat di Quran surat Al-Muluk ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi
wa ilaihin nusur. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini luas sehingga mudah untuk kamu jelajahi. Apa perintahnya? Maka berjalanlah di seluruh penjuru bumi itu dan makanlah sebagian rizki yang Allah berikan kepadamu. Ambillah, dapatkanlah, perolehlah sebagian rizki yang Allah berikan kepada kita. Perhatikan di sini. Berarti Allah menciptakan bumi ini sangat luas dan kita diperintahkan untuk bekerja di dalamnya. Maka bagi seorang muslim, ikhtiar itu kewajiban, bekerja itu kewajiban, rezeki itu kejutan dan pemberian. Hanya doa yang bisa merubah segalanya. Artinya, jadikanlah setiap langkah dalam bekerja itu sebagai ibadah kita kepada Allah. Dan yakinlah, begitu besar pahala yang Allah siapkan untuk orang yang bekerja. Apa di antaranya? Setidaknya, saya mencatat ada 4 pahala yang Allah siapkan untuk kita yang bekerja. Yang pertama, orang yang bekerja itu dihapuskan dosanya. Bukankah teman-teman pernah mendengar barang siapa yang bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya ataupun untuk dirinya sendiri memenuhi kebutuhannya dan dia bekerja dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah sampai sore hari dia kembali ke rumahnya, maka di saat itu Allah ampuni dosa-dosanya, Allah hapuskan dosa-dosanya. Dan ini yang bisa kita dapatkan, ternyata bekerja itu menghapuskan dosa. Yang kedua, bekerja itu ternyata menambah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah, seorang suami yang mencari nafkah bagi keluarganya, kemudian memberikan nafkah kepada keluarganya, maka 1 dinar atau berapapun sedikit pun yang kita berikan kepada keluarga kita bernilai pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang bekerja itu setiap langkahnya dicatat sebagai apa? Jihad fisabilillah. Masya Allah. Dan kalaupun dia wafat saat dia bekerja karena Allah tentunya, maka dia wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah. Dan yang keempat, orang yang bekerja itu adalah orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memiliki keseriusan dan kesungguhan dalam bekerja. Satu kali baginda Nabi SAW pernah memegang tangannya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dipegang tangan kanannya, dipegang tangan kirinya. Ternyata tangan kanannya itu lebih kasar. Apa Nabi sampaikan? Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, sungguh tangan kananmu ini yang akan mengantarkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Islam menganjurkan kita untuk bekerja dengan serius. Karena bekerja bagi seorang muslim adalah ibadah. Yang kedua, bekerja itu amal soleh. Berarti di saat kita bekerja, kita sedang menjemput ridhonya Allah, menjemput rahmatnya Allah, menjemput kasih sayangnya Allah. Maka saat bekerja, hadirkan sikap hati yang terbaik. Belajar bersyukur, belajar bersabar, belajar ikhlas, belajar ridha dengan pekerjaan yang kita jalankan. Kenapa? Karena amal soleh, sehingga dicatat sebagai kebaikan di hadapan Allah. Dan yang ketiga, bekerja itu adalah refleksi iman kita kepada Allah. Kita meyakini bahwa dalam pekerjaan itu ada kebaikan. Al-harakatu hiyal barakah. Setiap pergerakan itu ada keberkahan. Maka siapapun hari ini yang sedang bekerja, yang sedang mencari nafkah, termasuk Kang Galih yang bertanya dari Bandung, mulai hari ini pahami bahwa bekerja itu ibadah, bekerja itu amal soleh, dan bekerja itu refleksi iman, bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah, boleh jadi disitulah kita bisa mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal selanjutnya, bagaimana cara kita merubah mindset kita. Jangan mengukur hasil pekerjaan kita dengan gaji yang diterima. Mohon maaf ya, bedakan antara gaji dengan rezeki. Itu beda. Apa bedanya A? Gaji itu terbatas, rezeki tidak terbatas. Gaji ada tanggal bulannya, rezeki tidak ada tanggal bulannya.
Gaji ada slipnya, rezeki tidak ada slipnya. Artinya apa? Rizki Allah itu luas, rizki Allah itu banyak. Hanya kita yang seringkali membatasi rizki dari Allah itu dengan apa? Dengan sesuatu yang terlihat di slip gaji kita. Padahal bukan hanya itu. Mungkin gajinya, mohon maaf ya, mungkin gajinya let's say 3 juta. Tapi boleh jadi rizkinya lebih besar daripada itu. Kita menyimpulkan dari apa yang ya kita lihat saja. Sehat, rezeki. Punya keluarga yang mendukung, rezeki. Punya sahabat yang baik, rezeki. Bahkan sampai hari ini punya pekerjaan pun itu rezeki. Oh berarti kira-kira yang kurang itu apa? Mohon maaf ya, yang kurang bukan rezekinya, tapi yang kurang adalah rasa syukur di hati kita terhadap rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Maka mohon maaf ya, seringkali yang kurang itu adalah kita, bukan Allah. Sungguh tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Karena ternyata yang kurang hanya kita. Kita kurang apa? Kita ini dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin kurang ajar. Kan itu masalahnya. Berarti sekarang pahami dan yakini bahwa dalam pekerjaan kita tuh masih Allah titipkan rezeki kepada kita. Yang jadi kurang adalah cara hati kita untuk memahami setiap pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Maka yuk mulai hari ini rubah mindset kita. Bicara tentang rezeki, setidaknya ada 4 konsep tentang rezeki yang harus kita pahami. Yang pertama, rezeki itu sudah dijamin. Selama kita hidup, maka selama itulah Allah menjamin rezeki kita. Surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun yang hidup di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Maka yakinlah, selama kita hidup, selama itulah masih ada catatan rezeki yang Allah siapkan untuk kita. Bahkan kata Nabi SAW, seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Yang kedua, rezeki itu harus dijemput. Maka jangan berarti rezeki sudah dijamin kemudian kita diam aja, enggak. Rezeki harus dijemput. Kenapa kalimatnya dijemput bukan dicari? Kalau dicari belum tentu ada. Kalau dijemput pasti ada. Tapi ingat, cara menjemputnya ada 2 ikhtiar. 1 ikhtiar bumi, 2 ikhtiar langit. Ikhtiar buminya apa? Sungguh-sungguh bekerja, ya, profesional, disiplin, hadirkan strategi terbaik. Itu ikhtiar bumi. Tapi ingat ada ikhtiar langitnya. Bagaimana caranya? Dekatkan diri kita dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Ikhfadillaha yakhfadka. Jaga Allah, maka Allah akan jaga dirimu. Setidaknya amalannya ada 3S yang harus kita yakini dan kita hadirkan agar rezeki kita semakin cepat datangnya kepada kita. S yang pertama, sholat. Sesibuk apapun kita, jangan tinggalkan sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah akan jaga hidupmu. Termasuk, Masya Allah, ternyata kualitas sholat kita menentukan kualitas rezeki kita. Lihat kalimatnya. Saya menyampaikan kualitas ya, bukan kuantitas. Bukan jumlah, tapi rasa terhadap rezeki tersebut. Perhatikan nanti surat Toha ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis salat, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam menunaikan salat itu. Kalau salatnya udah benar, salatnya udah sabar, salatnya udah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzuquka. Kata Allah, kami yang akan menjamin rezekimu. Wal akibatul taqwa. Akibat ketakwaanmu dalam hidup ini.
Maka yakini ya, yuk sesibuk apapun kita bekerja, jangan tinggalkan sholat, jangan lupakan sholat, jangan akhirkan sholat. Karena disitulah engkau bisa mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sedekah. Ya, ada filosofi hidup terima kasih, terima kasih. Apa maknanya? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Maka ayo perbanyak yang kita kasih agar perbanyak juga nanti Allah berikan sesuatu yang kita terima. Dan yang ketiga, silaturahim. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka sambungkan tali silaturahim. Perbaiki hubungan kita dengan orang tua, perbaiki hubungan kita dengan pasangan, dengan saudara, dengan sahabat kita. Barangkali yang menghambat datangnya rezeki kepada kita karena ada sikap kita yang pernah menyakiti orang-orang di sekitar kita. Maka ayo ya, hadirkan ikhtiar langitnya. 3S: salat, sedekah, silaturahim. Dan itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Yakin dengan janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan tunjukkan jalan keluar dari setiap kesulitan yang mereka hadapi. Dan Allah akan hadirkan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Maka nanti yang ketiga, rezeki itu harus disyukuri. Yakin ya, sekecil apapun pendapatan kita pasti cukup untuk hidup. Tapi sebesar apapun pendapatan kita tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Jadi ternyata yang membuat kita gak pernah cukup itu bukan hidupnya, tapi gaya hidup yang kita hadirkan itu. Dan yang keempat, rezeki itu harus dimanfaatkan. Coba deh, mulai hari ini dilihat, kira-kira kita ini lebih gelisah dengan apa yang belum kita miliki, atau lebih gelisah dengan apa yang belum kita manfaatkan dalam hidup. Rasanya masih banyak yang belum kita manfaatkan dalam hidup, dan kita masih gelisah dengan apa yang belum kita miliki. Yakin saja bahwa Allah senantiasa bersama dengan orang yang senantiasa bergerak dalam hidupnya, apalagi untuk terus bekerja. Kang Galih dan kita semua yang sedang bekerja, ayo semangat, hadirkan langkah-langkah terbaik dalam pekerjaan kita. Yakin Allah menitipkan banyak kebaikan dari lelahnya kita, dari capeknya kita bekerja, dan disitulah kita bisa mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ada satu doa yang bisa teman-teman amalkan. Doa ini agar kita diberikan kecukupan dalam urusan harta, dalam urusan rezeki. Dan sebagian ulama menyebutkan doa ini adalah doa agar kita yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Saya ulangi. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang Engkau halalkan dan jauhkan aku dari yang Engkau haramkan, dan kayakan aku dengan karunia-Mu daripada aku bergantung kepada selain-Mu. Amalkan doa ini, baca doa ini khususnya di hari Jumat ba'da asar menjelang maghrib. Disitulah doa yang mustajab, dan semoga Allah berikan kecukupan terhadap harta dan rezeki kita. Dan siapapun yang sedang terlilit dengan hutang piutang, semoga Allah berikan kemudahan untuk kita menyelesaikannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Ahilman tunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, curhatan selanjutnya. Silahkan komen di YouTube-nya atau silahkan DM di Instagram Ahilman Fauzi. Insya Allah semoga Allah bimbing lisan ini untuk memberikan setidaknya ketenangan dari jawaban yang bisa dihadirkan. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kekurangan. Yang benar semua dari Allah, yang salah dari Ahilman yang banyak kehilafan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai bertemu di Tanya Hati selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.